Selamat pagi Bu ya. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Wah senang sekali saya lihat nih Bu. Jadi hari ini Bu kan jadwal akan dilaksanakan seperti ini. Jadi sebelum kondisi itu dilakukan, saya ingin melakukan konsultasi dulu nih ke Ibu mengenai kesiapan dalam kompetisinya Bu. Ibu ya. Baik. Untuk kompetisi kali ini Ibu mengajar pelajaran apa Bu? Dari kelas berapa? Saya mengajarkan mata pelajaran IPA Oh, kelas 8 ya. Kalau boleh tahu Bu, jenis RPP atau modul ajar yang Ibu pakai itu apakah sudah apa? Kurikulum 2013 atau sudah kurikulum Merdeka Bu? RPP dan modul pelajaran yang saya gunakan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Jadi selanjutnya Bu, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah mengacu pada capaian pembelajarannya? Sudah ya. Apa Bu kira-kira Bu kalau boleh tahu tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan hasil telaah terhadap struktur teks hasil observasi berupa buku pengetahuan alam yang dibaca atau digunakan bersama. Kedua, menilik rangkuman. Jadi peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata atau kalimat yang ada dalam. Oke, baik sekali. Sudah bagus Bu. Jadi sekalian tujuan pembelajaran yang dicapai. Terus selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai Ibu itu seperti apa Bu? Jadi saya ingin pembelajaran berdiferensiasikan berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan bagikan dalam kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Sudah mantap sekali Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir saya Bu, apa strategi pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Strategi pembelajaran yang saya terapkan untuk model pembelajaran saya menggunakan model berbasis masalah atau basis learning. Nah, metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Sudah mantap tuh Bu ya. Oke Bu. Jadi saya lihat juga Ibu sudah semangat, sudah sudah siap-siap juga. Oke, selamat menjalankan tugas sebagai pendidik. Semoga apa yang ingin kita capai bisa dicapai dengan baik, tujuannya sudah tercapai ya. Oke, terima kasih Bu. Karena ini jam siang, kawan dulu kita biar fokus dan semangat explaining dulu. Coba begini.
Sekarang semuanya fokus. Kita akan main siapa cepat dia dapat. Jadi siapa yang paling cepat menjawab dia dapat poin. Jadi ketuanya saya cepat ke soal, keduanya diskusi dengan teman. Kalau bisa jawab, langsung rebut spidol pintu ke depan dan jawab pertanyaannya. Paham?
semangat sekali. Jadi ini Bu, terkait dengan observasi kita kemarin Bu. Jadi setelah observasi ini, saya mau nanya-nanya Ibu nih, apa sih yang udah didapat kemarin seperti itu. Oke Bu, terkait dengan hambatannya Bu. Apa hambatan Ibu pada saat kegiatan belajar mengajar kemarin Bu? Boleh Bu ceritakan. Baik Pak, hambatan belajar yang mungkin saya alami waktu kegiatan belajar kemarin yaitu masih ada siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Masih ada ya Bu, tapi nggak semua ya. Tidak semua. Ya, itu pasti ada kendalanya Bu. Tapi namun saya rasa Ibu nanti bisa mengatasinya. Kira-kira ada keterkaitannya dengan metode atau gaya belajar yang belum sesuai Bu, atau yang sudah sesuai? Ya, pasti ada kaitannya dengan metode atau gaya belajarnya. Kemungkinan untuk pertemuan ke depannya nanti saya akan menerapkan metode ataupun minat belajar ataupun gaya belajar yang sesuai keinginan siswa. Udah bagus Bu. Jadi Ibu udah tahu nih masalahnya dan tindak lanjutnya juga Ibu udah tahu. Terus Bu, ini terkait dengan perasaan yang berkaitan dengan observasi kemarin Bu. Apa perasaan Ibu setelah melakukan observasi itu? Senang sih Pak ya. Iya. Saya senang karena alur ataupun tahap pembelajaran sudah berjalan lancar sesuai dengan apa yang sebelumnya kita rencanakan. Berarti sudah sesuai dengan rencana yang sudah Disusun. disusun, sudah sesuai juga dengan RPP yang ada, dengan modul yang ada. Oke Bu. Selanjutnya area pengembangan yang mana atau area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan? Oke. Untuk berikutnya area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu melalui aspek pengetahuan, di mana nanti siswa mampu mendeskripsikan fungsi kulit sebagai alat ekspresi. Kemudian siswa mampu untuk menjelaskan bagaimana proses pengeluaran keringat dari kulit dan kelainan atau penyakit yang ada pada organ kulit. Oke, ini sudah sesuai dengan materi yang disampaikan Bu ya. Oke, terus terkait dengan tingkat keberhasilannya Bu, tentang skala yang sudah dicapai. Kira-kira ini Bu, ini menurut pendapat Ibu ya. Kira-kira Ibu di rentang skala berapa Bu tingkat keberhasilannya Bu? Kira-kira sudah mencapai rentang 7 kali. Itu ya. Itu penilaian Ibu. Tapi kalau menurut saya ya, ketika Ibu berada di posisi itu Bu, Ibu udah luar biasa Bu. Berarti tinggal berapa tingkat lagi, berapa langkah lagi. Ibu lanjutkan ya, yang sudah baik Ibu lanjutkan, ya yang kurang kita akan tambahin. Oke Bu. Terus setelah itu Bu, otomatis ada rencana tindak lanjutnya Bu terkait dengan observasi ini. Setelah kegiatan observasi ini kan diharapkan guru mendapatkan solusi dari atas kendala atau apa permasalahan yang dialaminya Bu. Nah, terkait dengan metode belajar tadi Bu, gimana? Saya mau tahu nih Bu, gimana Ibu modifikasikan apa gimana? Itu saja tindak lanjutnya berhubungan dengan hambatan yang dialami. Nah, mungkin ke depan tadi seperti yang saya sampaikan, saya akan menerapkan metode belajar atau gaya belajar yang sesuai dengan minat siswa. Kelompokkan siswa dengan kelompok yang sesuai minatnya. Iya. Ya, supaya ada motivasi yang timbul ya Bu ya. Oke. Selanjutnya juga pengembangan diri Bu. Terkait dengan pengembangan diri, peningkatan kapasitas Ibu, apa rencana Ibu untuk itu? Ya, ke depannya nanti untuk pengembangan diri saya mungkin akan lebih sering mengikuti webinar, seminar, kemudian MGMP atau Kombel yang ada di sekolah. Ya, Kombelnya juga udah aktif, ya MGMP-nya ada, berarti sudah luar biasa menurut saya nih Bu. Baik pengembangan diri Ibu, terus yang selanjutnya Ibu, ini terkait dengan membangun kolaborasi Bu. Di sini kan saya lihat kan gurunya banyak, lumayan aktif juga, kepala sekolahnya juga aktif. Nah itu gimana Bu terkait dengan kolaborasi? Ya, selain pengembangan diri, saya juga akan menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, guru-guru, rekan sejawat, wali murid ataupun komite. Nah, jadi kita bisa berbagi cara mengajar yang baik dengan rekan sejawat atau teman guru. Oke, dan luar biasa menurut saya Bu. Jadi dari pembicaraan yang telah saya sampaikan, yang telah Ibu kemukakan ke saya, ya, ada hal-hal baik nih yang akan Ibu lakukan ke depan. Saya juga berdoa nih Bu supaya apa yang Ibu ini, langkah-langkah Ibu ini menjadi ya berhasil sukses gitu. Oke.
Mungkin itu saja Bu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, semoga apa yang kita rencanakan untuk ke depan, untuk tingkat keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah bisa tercapai. Oke, itu saja. Saya terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ini dari Pak Hendra mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini ya, untuk observasinya kemarin juga. Jadi terima kasih, ini adalah salah satu bentuk dukungan rekan-rekan sejawat kepada Pak Hendra ya. Nah, kemudian kalau dari istilahnya benar salahnya hasilnya tadi itu tergantung hasil atau LS yang tapi secara keseluruhan itu baik ya, karena ada refleksi tadi ya, ada refleksi kemudian ada umpan balik dan ada tindak lanjut ya, dari istilahnya itu pengambilan hasil observasi ini tadi itu. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk atas bantuannya untuk Pak Hendra. Dan tanpa rekan-rekan juga, tanpa dukungan kawan-kawan guru di sekolah itu nggak bisa ya. Kemarin juga udah di PI sebelumnya juga udah didukung ya, kemarin yang simulasi apa yang kita Dari awal Pak. dari awal. Lalu kita ini juga yang di ruangan lab. Ruangan lab juga udah didukung, ini juga. Tuh. Oke, itu cukup dengan ini kita ini. Bagus hasilnya.